Oke, next. Bentar, sorry. Oke, jadi itu ya, simple sebetulnya power screen ini. Tinggal nanti eh, cara mendesainnya yang mungkin akan butuh perhitungan. Jadi banyak teman-teman macam-macam dari screw atau atau threadnya ya atau holdernya itu banyak sekali. Dan memang berbagai macam thread ini digunakan untuk berbagai macam kebutuhan ya teman-teman ya. Jadi terserah nanti eh, apa namanya pengacu standar apa. Kalau ini kan kita lihat itu ya ada metrik, ada inch, ada Whitworth, ada buttress, ada knuckle, ada worm. Kalau ada Sharpie ini yang runcing ada Acme gitu-gitu ya. Jadi ini nanti kita bisa pilih dan juga kita bisa lihat ini efisiennya nanti akan kita apa ya gunakan untuk mendesain uh, elemen mesin yang seperti apa seperti itu. Jadi banyak kegunaannya. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini contohnya ya, contoh diagram gayanya yang bisa kita pelajari bersama-sama untuk menentukan besarnya torsi yang akan kita hitung ya teman-teman ya. Jadi sesimpelnya ini diameternya itu diameter rata-rata atau DM ya teman-teman. Jadi nanti ada diameter rata-rata, ada diameter paling besar itu diameter pitch-nya. Nanti itu ya ada di video nanti coba saya apa? Saya play video juga agar teman-teman bisa lumayan mengerti ya. Ini kok simpelnya seperti ini. Lalu ada sudut sudut lead-nya atau alpha, lalu ada sudut helix-nya, omega ini ya teman-teman ya. Lalu F aksial itu bisa ke atas, bisa ke bawah, tergantung arah putarannya seperti itu. Jadi ini ada dua gambar ya teman-teman ya. Ada yang ini ya PR atau uh, pressure yang right ya. Jadi ini tuh kita menggunakan lagi itu ya teman-teman ya. Apa kaidah tangan kanan. Jadi kalau misalnya kita putar ke arah mana counter clockwise ya atau berlawanan arah jarum jam maka dia akan ke atas. Kalau misalkan kita putar searah jarum jam, oh sorry. Kalau CCW ya teman-teman ya. Kalau berlawanan arah jarum jam itu ke atas, kalau CW counter clockwise itu ke bawah ya teman-teman ya. Oke, betul ya teman-teman ya seperti itu ya. Coba kalian itu aja pakai kaidah tangan kanan. Ingat ya kaidah tangan kanan ya teman-teman ya. Kayak itu loh, apa namanya? Ngencengi sama ngendorin baut loh teman-teman. Oke, tak nyalakan aja biar sama-sama itulah sama-sama ingat ya. Ini sorry gini ya di guyu Pak Edo aku nggak. Oh, Jadi boy, Mas. kalau kita Baru bisa speakernya. oh, speakernya bisa Pak. Iya, Mantap. ternyata Windowsnya minta di restart barusan tak keluar Oh masuk. iya. Alhamdulillah. Ini nggak apa Pak, nggak apa. Ya, monggo Pak Tapi Lip. ini record nggak Pak ini? Oke. Jadi tadi itu ya untuk screw itu pakai gaya tangan kanan teman-teman. Jadi ketika kita mengencangkan suatu bolt itu gini ya, nah kayak gini. Jadi ini akan masuk ke dalam. Nah tapi kalau kita mau uh, searah sebaliknya itu pasti akan keluar. Sama seperti tadi ya si apa namanya power triknya. Oke, ini saya matikan lagi ya takutnya sinyalnya agak susah Pak Edo. Jadi saya nanti Ya, off Pak cam Lip. ya Pak ya. Pas Pak Lip. Ya. Monggo pun lanjut. Nah, jadi diagramnya seperti ini teman-teman, skematiknya. Alpha ini sudutnya, lalu ada L, itu jaraknya ya, jarak gridnya. Lalu, nah ini IDM ini adalah
apa ya, representasi dari total keseluruhan ya teman-teman ya. Total keseluruhan si pitch-nya ya teman-teman. Ada pi-nya karena satu lingkaran dan dm ini adalah diameter rata-rata. Lalu ada f, ada pr dan lain sebagainya di sini. Nah, jadi kesetimbangan gaya itu seperti ini teman-teman. Kalau fx itu f ke arah x ya teman-teman ya ini. Ini nanti di buku ada nih, saya pakai buku apa ini ya? Sebentar saya cek bukunya. Oh, ini mesin desain yang RS Kurmi Jika Gupta. Nah, tapi harusnya sama kok tiap tiap buku. Saya lupa menuliskan itunya, literasinya, nggak apa-apa ya. Jadi ini fx, f ke arah x atau f ke arah y. Nah, ini fy, ini fx, ini x ya, sumbu x. Seperti ini, lalu untuk kita apa namanya samakan, samakan jadi ini fx sama dengan minus pl, bla 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 bla, fy sama dengan minus f fn sin alpha plus n cos alpha. Nah ini rumus kesimpulan gayanya teman-teman dari diagram ini. Coba teman-teman itu ya perhatikan dengan sesama. Jadi bisa di apa namanya? Bisa dilihat. Mau dibedah? Siapa yang mau bedah ini? Nih, ini contoh ya. Saya kasih satu contoh ya. Ini teman-teman pasti sudah bisa ya, Pak ya. Nyari eh, apa namanya merumuskan dari diagram gini ya. Contohnya yang ini aja deh. Yang fx ya, boleh ya fx ya, fx. Fx kan ini ya teman-teman ya, f ke arah x. Nah, ini ya. Jadi pi. Nah, ini kita lihat PR ke arah kanan. Berarti apa teman-teman? Positif. Kan gitu ya teman-teman ya. Hmm. Itu ya teman-teman ya, dikurangi. Nah, kenapa kok n sin alpha? Karena n ini kan miring ke sini ya teman-teman ya. Berarti kita harus eh, ubah n ini ke arah sumbu x teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini n sin alpha. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang punya punya sudut gini, harus kita sejajarkan ke arah sumbunya. Itu ya teman-teman ya. Nah, kenapa minus? Karena n ini ke arah ini ya, ke arah kiri ya teman-teman ya. Makanya di sini n-nya negatif. Lalu apalagi ini ya, Fn cos alpha. Lah, kenapa kok cos? Karena ini ya teman-teman ya, dia dari yang apa? Yang Fn kan ke sini ya teman-teman ya. Itu kita kita ubah arahnya ke sini. Makanya dia cos. Oke. Nah, gini jadinya. Sama-sama. Jadi ada dua komponen negatif yaitu dari Fn dan juga dari N. Iya, itu contohnya ya teman-teman ya. Itu pasti paham lah teman-teman lah untuk apa namanya diagram. Oke, setelah itu jadi gini, setelah kesetimbangannya jadi, kita lihat P-nya. Jadi kita ubah ya teman-teman ya. Ubah ruas, pindah ruas saja, pindah ruas. P-nya ke sini dan lain sebagainya atau N-nya ke sini terserah, yang penting P-nya positif jadi seperti ini. Anunya rumusnya lalu nah, ini ya kita ganti ya teman-teman ya. Cos alfa ini menggunakan tan alfa ya. Tahu ya tangan itu apa ya? Apa berapa ya teman-teman ya? Ini dibagi ini ya tangan ya. Ini kan alfa. Nah, itu ya teman-teman ya. L per IDM. Betul. Ini tan. Nah, jadi dimasukkan ke sini ke cosnya. Jadinya seperti ini teman-teman. Ini ya. Nah, setelah itu dari P ke torsi. Tahu ya teman-teman ya caranya ya. Jadi hubungannya P adalah
torsi adalah produk dari gaya P, sehingga bisa ditulis torsi sama dengan F dm per 2. Karena kenapa? Karena R-nya itu kan D per 2 ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi torsinya seperti ini. Nah ini di buku banyak teman-teman, silahkan nanti dicek lagi di bukunya masing-masing. Oke, kalau gitu coba kita lebih jelasnya, kita lihat video ya teman-teman ya. Video singkat saja. Ini share, lalu titik 3 share sound. Power screws are elements that are used to change angular motion to linear motion while transmitting power or developing Terdengar ya, Pak Edo dan teman-teman? Terdengar, Pak. large forces. The basis of power screws is the same for lead screws or ball screws, and also for all threaded fasteners, including bolts, nuts, cap screws, set screws, etc. So the applications of what we will study in the next 4 videos, and more importantly, in today's video, are very broad and useful. Looking at a screw with sharp V threads, we can easily identify some of the terms that we will be frequently referring to. The pitch is defined as the distance between adjacent crests in the direction of the axis of the screw. The major diameter D is the largest diameter of the screw thread from crest to crest. The minor or root diameter dr is the smallest diameter, or the diameter of the stem. The pitch diameter dp is a theoretical diameter between the two, and it's probably the most important one, used for many of the expressions we will derive. And the thread angle is usually referred to. Nah, kalau tadi dp-nya itu dm tadi ya teman-teman, di rata-rata ya. Kalau di yang ini, measure diameter itu di yang paling besar, dr itu yang di yang paling kecil. Nah, ini ada kontaknya ya, diameter kontaknya itu pitch-nya ya teman-teman ya, pitch diameternya ya, itu dp. Kalau di buku tadi ada dm, jadi sama aja sebetulnya. To S2 alpha. The lead L is the distance a knot would move parallel to the axis of the screw when the nut is given one turn. For a single thread screw, the lead would be the same as the pitch, as given one turn to the nut would make it advance from one crest to the next. But for multiple threaded screws, which you can think of as multiple strings around the cylinder, each one being a thread, the lead would be equal to the pitch times the number of threads, as given one turn to the nut would make it advance that many crests. The sharp V thread seen in this drawing is only used to more easily explain the terminology of screw threads. During the forming operation, the crests and roots are usually flattened or rounded with. Nah, ini dia ada single thread screw sama yang ada triple thread screw. Itu ini nanti digunakan ketika nanti kita bebannya semakin besar, mempengaruhi itu ya teman-teman ya, tenaga yang kita keluarkan untuk mengangkat beban tersebut. Makin banyak pitch-nya, itu tenaga kita akan semakin kecil untuk mengangkat beban besar, tetapi nantinya putarannya akan semakin banyak yang dibutuhkan agar benda itu terangkat di ketinggian tertentu. Jadi kalau yang single thread ini, dengan ini ya, analoginya adalah dengan satu putaran misalkan akan terangkat 6 meter, 1 meter gitu ya. Tapi kalau dengan 3 pitch ini kita harus harus muter 3 putaran biar dia ngangkat 1 meter. Jadi seperti itu ya. Makin kecil threadnya, makin halus akan semakin ringan kita untuk memberikan force-nya ya teman-teman ya, untuk mengangkatnya atau memberikan gayanya. Several dimensions following specific rules depending on the profile. M, MJ, UN, UNR. Nah, ini Thread profil-profilnya. profiles mostly depend on the application. So for example, square and acme threads
are profiles that are used for screws when you want to transmit power. The square threads are half a pitch tall, and even though modifications are common, the Acme threads also follow that rule, with a 29-degree angle between crests, usually referred to as 2 alpha. As mentioned at the beginning of this video, power screws are used to transform angular motion into linear motion. For example, as the screw itself rotates in place without translation in the direction of the screw axis, the nut element around it will move up or down. Worth noting here are 3 things. Screws are manufactured specifically to follow the right-hand rule unless otherwise noted. Aduh. Left-hand threads are still really important for some applications. The nut element can be any threaded component that exists in angular motion with respect to the screw, so it's not actually a nut that you would think of when talking about nuts and bolts, for example. And finally, the phrase "in angular motion with respect to the screw" means that the nut can rotate around the stationary screw moving along the screw axis, a non-rotating nut moves along the axis of a rotating screw, or a non-rotating nut is static as a rotating screw moves through it as it rotates. Nah, ini ada banyak ya. Ketika apa namanya bolt-nya ini diam, nutnya yang gerak, jadi nutnya yang akan apa namanya naik turun. Kalau ini yang nutnya diam, bolt-nya yang naik turun. Kalau ini yang ada itu ya, sebenarnya ini sama ya teman-teman ya, hampir sama. Yang kedua dan ketiga, cuma yang ketiga ini dipatenkan. Ini seperti yang tambal ban tadi ya teman-teman ya. Yang ke mana? Yang ketiga ya. Regardless of the right/left-hand threads, the shape of the nut element, or the relative rotation of the nut and the screw, what we're interested in is finding an expression that can relate the torque going into the system and the resulting output force. To do this, we will use a right-hand thread screw that is only allowed to rotate while not translating linearly along its axis. It will be connected to a nut element. Think of it as a larger element that is connected to a stage that allows the system to raise or lower a load, and we will impart a torque on the screw to move the stage up or down. Sorry, sebentar. Let's look at one full circumference of one thread. We will unfold it so that the circular sampai sini aja surface ya. of one turn of the thread is flat on a Cartesian plane, where we can see the circumference of the screw using the mean diameter, the lead. Remember that by definition, for one turn of the nut, it advances a distance equal to the lead, and what we will Ini yang tadi ya teman-teman ya. define as the lead angle of the thread, lambda. Assuming LAR become force, therefore, dijelaskan PR tadi. that the stage will go down. Similar expression with happens TL mathematical, like the Acme to the expression, which is the load since the surface is perpendicular to the force, the friction that Oh, ini distributed frictionnya through tadi to belum allow ya friction ya teman-teman ya. when the screw is loaded axially, a thrust or collar bearing must be derived term in it, which is the more general, like the Acme profile. The force F representing the load would be the vertical component of the actual interaction Bentar, saya cari yang large enough to make the screw ini tadi. Oh, spin without any external. The screw is said to be self-locking, and the torque will be required to lower the load. Ini tadi ya teman-teman ya. Jadi ketika ya ini ya PF DM-nya tuh lebih besar daripada L-nya atau TL lebih besar dari 0, maka dia akan self lock. Jadi si power spool itu bisa bisa mengunci dirinya sendiri teman-teman. Jika bebannya lebih besar. Seperti itu. All of this is assuming a square thread profile. For any thread profile that results in a slanted surface of contact between the nut and the screw, like the Acme profile, the force F representing the load would be the vertical component of the actual interaction force between the nut and the screw, F over cosine of alpha. This would result in a slight modification to the expression we found, with a new secant of alpha term in it, which is the more general expression that we will always use, including an alpha equal to 0,
for square threads, which is basically the previous expression we derived. One last component of power screws configurations is the use of a collar. When the screw is loaded axially, a thrust or collar bearing must be used between the rotating and stationary members in order to allow the screw to rotate without rotating the load. If the load, represented by the force F, is distributed along the surface of a collar, think of it as a ring, the point load substitution of that distributed load would be located at a distance equal to the radius of the collar, dc over 2. If the normal reaction N is equal to that force F, since the surface is perpendicular to the force, the friction force would be equal to the friction coefficient times the normal. The torque required to overcome the friction would then be alpha is equal to half of 29 degrees. The nominal diameter 3/4 of an inch is usually the major diameter, and therefore the mean diameter would be equal to the major diameter minus 2 1/4 of a pitch, 1 on each side of the screw. The torque that I'm using to raise the load would be equal to the force that I'm using at the end of the handle of 44.04 pounds times the length of the handle. I know that this torque will overcome the force required to raise the load as well as the friction between the collar and the screw. Solving for F, which is the clamping force, knowing all the values for the rest of the variables like the torque, the mean diameter, the lead, the angle alpha, the collar diameter, and the friction coefficients results in a clamping force of 1,000 pounds. Oke, ini contoh saya tadi teman-teman ya. Jadi untuk untuk mencari Like komponen-komponennya ada L, ada D dan sebagainya, itu caranya seperti ini teman-teman. Nanti videonya akan saya share juga untuk exercise teman-teman juga, untuk contoh-contoh pengerjaan juga ya. Siapa tahu bermanfaat untuk next-nya. the torque, the mean diameter, the lead, the angle alpha, the collar diameter, and the friction coefficients results in a clamping force of 1,000 pounds. If you want to check out other examples where power screws applications are used, for example the use of lead screws connected to a stepper motor to obtain a linear load in motion, make sure to check out the links in the video description. Oke, sebentar. Itu ya paparan singkat. Sebetulnya saya tadi itu mau menampilkan checking method ya teman-teman ya. Tapi kok saya coba cari referensi lagi, ternyata semua checking method yang saya lakukan di project itu pakai hidrolis teman-teman. Jadi nggak apa lah ya, coba. Ini checking nggak ya, sorry. Nah, ini checking. Oke, saya share aja ya. Dulu waktu project di Barata ya teman-teman. Share screen. Terlihat ya screen-nya? Itu teman-teman. Lihat, Pak. Ya. Bentar. Jadi kalau erection tangki atau konstruksi tangki itu bisa pakai cara yang konvensional. Itu jadi kita pakai ini ya, lifting seperti ini. Jadi kita buat dindingnya dulu, lalu kita lifting atasnya ya, roofnya. Itu yang konvensional, tapi ketika kita nah ini ya, ketika kita mau
bikin tangki yang agak tinggi atau tangki yang besar itu biasanya kita pakai jacking, teman-teman. Jacking method itu jadi best practice-nya adalah 2 shell terinstall dulu, lalu nanti shell ke bawahnya ya, 3, 4, dan 5 itu kita angkat seperti ini ya teman-teman ya. Kita angkat, lalu kita baru welding platnya. Ini saya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi roofnya udah di atas, nah baru platnya kita tempel sini. Itu nanti sampai tangkinya, sorry. Nah ini ya, sampai tangkinya selesai. Itu jacking method. Nah, setelah saya cari dokumennya, ini jacking methodnya itu adalah hidrolisnya. Teman-teman sudah tahu ya di sini tidak ada skru sama sekali ya, adanya piston ya teman-teman ya. Jadi ini piston, ini hidrolisnya ada di tengah. Jadi challenge-nya adalah kita harus teman-teman, menyeimbangkan semua hidrolis ini ya teman-teman ya, agar dia bisa seimbang ya. Nah, plus minusnya kalau memakai yang screw ya, power screw itu pasti kita gampang teman-teman settingnya. Karena nanti tiap putaran yang kita yang kita lakukan itu akan lifting sesuai putarannya ya teman-teman ya. Ini saya ada screw juga yang untuk dongkrak. Coba saya nanti putarkan. Itu sangat mudah untuk dikontrol. Nah, kalau yang hidrolis ini kita harus ngatur valve-nya ya teman-teman ya. Valve tiap-tiap hidrolisnya agar seimbang. Bentar, ini saya ada yang video ini mungkin. Untuk power screw. Bentar. Oke, ini. Saya share. Two types of screw jacks, the translating screw jack and the rotating screw jack. The translating screw jacks are the most commonly specified jacks. With this design, a driven worm acts on an internal worm gear, which in turn drives a lead Nah, screw. jadi The lead ini ya screw teman-teman ya. translates through the body of the screw jack. Worm gear-nya For memutar this reason, it is necessary to have free screw-nya, space on both jadi nggak sides langsung of ya. the jack. Gitu. The end of the lead screw Nah, is ini. fixed to the structure that needs to be moved linearly. In this way, the lead screw is prevented from rotating with the worm gear. In the rotating screw jacks instead, when the worm shaft is rotated, the lead screw rotates in the body of the screw jack at the same rate as the worm gear. When the lead screw is rotating, a nut translates through it, providing linear motion. In this case, it is necessary to have free space only on one side of the jack. The nut must be fixed to a structure that prevents it from rotating with the screw. A screw jack can be used individually or in a screw jack system configuration. Multiple screw jacks, in Ini ya fact, teman-teman can ya. Kalau dikonfigurasi seperti ini, untuk yang power screw ini lebih lebih mudah untuk dikontrol karena tiap putarannya itu sama ya teman-teman ya. Satu kali putaran sini nanti liftingnya akan sama. Nah, tapi kalau yang pakai hidrolis itu ketika nanti saluran piping line dari oilnya itu terhambat ataupun valve-nya itu ada yang beda ukuran atau lain sebagainya, itu nanti akan jomplang teman-teman. Dan beberapa kali kasus yang ketika kita nggak ngecek hidroliknya atau saluran hidroliknya dari lifting itu kadang akhirnya levelnya nggak sama kayak gitu. Jadi ada plus minusnya lah. Tapi kalau misalnya kita pakai power screw seperti ini, be linked together. itu mereka akan pasti liftingnya akan sama dengan syarat untuk start nolnya kita harus samakan dulu. Kita harus sandarkan dulu semuanya sehingga
akan nanti ke atasnya akan ngangkatnya sama, teman. Mechanically Sama. or electrically using couplings, drive shafts, gearboxes, Nah, ini udah jadi itu ya teman-teman, udah jadi perencanaan elemen mesin nih teman-teman. Ada koplingnya, ada gearboxnya, ada power screw-nya, tinggal nanti ini ngangkat load berapa, udah jadi nih teman-teman ya. Bisa jadi project juga nanti and ini. bevel gears, all driven by a single common motor. Nah, This jadi allows the tinggal teman-teman bisa hitung berapa HP sih yang motor yang diperlukan untuk memutar sistem ini gitu ya. Misalkan mau ngangkat apa kayak ngangkat gajah atau ngangkat apa ya, terserah nanti seperti apa itunya. creation of real lifting systems designed to work in perfect unison, even in the presence of non-uniform distributed loads. Continuous improvement in motion control systems have led the screwjack to be a qualified. Continuous improvement in motion control systems have led the screwjack to be a qualified device for the regulation of nano-precision Nah, coba drive saya tanya ini. shafts. Ini ada yang tahu nggak ini shaftnya shaft apa teman-teman? Oh, belum shaft ya? Dari biasanya kan tadi kan ada koplingnya kan di sini ya. Warnanya apa ini? Nah, ini. Kopling. Lah ini shaftnya kan harusnya kan rigid ya teman-teman ya. Ini kenapa dia pakai yang seperti ini ya? Shaftnya ya. Yang tahu OPR aja yang ya kita bahas waktu shaft ya teman-teman ya. Oke, nanti aja lah kita bahas waktu shaft lah. Gearboxes and bevel gears, all driven by a single common motor. This allows the creation of real lifting systems designed to work in perfect unison, even in the presence of non-uniform distributed loads. Continuous improvement in motion control systems have led the screwjack to be a qualified device for the regulation of nano-precision motion control. Here, in fact, we can see that a combination of several screwjacks is necessary inside this automobile assembly plant during the engine installation. The engine represents a non-uniform Nah, ini distributed contohnya di load, instalasi so engine it ya. needs the right lifting system to be precisely positioned inside the Karena car. butuh posisi yang presisi dan harus pas, itu dia pakai seperti ini, liftingnya seperti ini. More than 10 years in industrial supplies have Oke, ini video promosi. Oke. Bentar, saya mau cari lagi ada nggak ya? Ya, tadi videonya yang checking juga nggak ada nih videonya. Oke, ternyata pakai hidrolis teman-teman. Oke. Ini saya coba play juga satu video lagi yang contohnya untuk di mesin bubut ya. Bentar, Pak. Mesin bubut. Ini skru pada mesin bubut. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi power screw-nya yang di sini ya teman-teman ya. Nah, ini nih skru ini. Terus ada ini skru semua teman-teman. Jadi yang digunakan untuk otomatisnya dia jalan itu pakai power screw. Oke. Nah, ini. Paham ya prinsip kerjanya ya. Kita lihat langsung ke animasinya aja.
gerak tabelnya ya, atau mejanya ya. Jadi tidak akan pakai ini. Nah, ini kalau teman-teman amati treatnya atau alurnya yang di sini lebih halus ya daripada yang di sini ya teman-teman ya. Itu untuk apa ya? Untuk tadi ya, untuk kepresisian gerakan tadi ya teman-teman ya. Jadi banyaknya treat ini berdampak pada eh, stroke ya atau gerakan yang dikonversikan ya, putaran dan gerakan yang dikonversikan. Semakin kasar treatnya itu maka rasionya akan semakin besar. Misalkan treatnya yang satu tadi ya, misalkan treatnya itu ada 3 treat dalam 1 mili gitu ya, sama yang 1 treat dalam 1 mili itu pasti akan lebih halus pergerakannya yang 3 treat dalam 1 mili gitu. Karena dia 1 mili itu bisa gerak 3 kali, ada 3 gerakan. Kalau yang satu treat 1 mili itu 1 mili 1 kali gerakan. Jadi kalau yang 1 mili 1 kali gerakan itu dia ketelitiannya hanya 1 mili. Tapi kalau yang pitch-nya 3 dalam 1 mili bisa berarti 0,3 ya teman-teman ya, 0,33 mili ketelitiannya. Jadi dampaknya ke situ. Nah ini ya. Nah ini putar. Nah, oke. Oke, untuk power screw mungkin dari saya cukup teman-teman dan juga Pak Edo. Silakan jika ada diskusi atau kita mau bahas yang lainnya juga monggo dipersilahkan teman-teman. Kalau mau ada diskusi silakan silakan. Halo, ya Pak Arif. Iya Pak. Sepertinya sangat menarik sekali Pak Arif ya. Ini kalau lihat putaran ini kan torsi ya, torsi. Putaran dikonversikan ke dalam langkah Pak ya, Betul betul. Linear motion Pak. linear motionnya. Ya. Betul. Mungkin ini Pak Arif kita bisa diskusi sedikit Pak Arif terkait tadi ya. Kalau misalkan kita lihat ada power screw atau torsi murni dari power screw-nya itu yang terletak di sama handle yang ada di tangan Pak Arif. Atau misalkan yang di motor ya itu kan biasanya lebih besar ya. Fungsinya biasanya kan untuk memperingan ya Pak ya. Atau gimana? Betul Pak. Jadi memang betul Pak. Fungsinya adalah sebenarnya ini tuh itu Pak ya, hampir sama dengan katrol ya Pak ya, kalau bisa bisa kalau misalnya kita bisa itu ya Pak ya, simpelkan. Jadi katrol itu karena kalau katrol gerakannya sama untuk memberikan kinerja kita juga, tapi kalau yang untuk power screw ini itu dari mengkonversi gerakan rotasi ke gerakan linear, translasi yang memungkinkan kita bisa mengangkat beban berpuluh-puluh berkali bisa 10-20 kali lipat Pak ya, dari gaya yang kita lakukan untuk melakukan rotasi ya Pak ya. Iya. Jadi fungsinya seperti itu Pak. Ya. Apalagi ada di itu ya Pak Arif ya Pak. Kalau di main screw-nya tadi, kalau kita berikan suatu beban atau eretan ya, eretannya berarti kan membawa beban. Ketika kita putarkan, maka pergeseran dari
eretannya tadi juga ikut bergeser ya Pak ya. Nah, itu gimana ya Pak ya perhitungannya? Kalau misalkan kita lihat tadi putarannya adalah torsi besarnya F dengan jari-jari. Kan gitu Pak, besaran F-nya. Iya, iya, Pak. Mm-mm. Kalau di situ ada beban, berarti kan dalam perencanaannya kita harus memainkan safety faktornya atau eh, besarnya gaya yang dipakai untuk muter dari bebannya harus lebih besar dari bebannya tadi. Jadi Misalkan bebannya itu tadi. di Betul, betul, Pak. eretannya tadi ada nominal 1 kilo. Nah, berapa konversi kalau 1 kilo, torsinya yang anggapannya 1 kilo berarti kan sama. Nah, Sama. kita Ini harus nggak gerak, Pak, dia, Pak. nggak gerak, setimbangan ya. Berarti harus Ya, kita betul. hitungkan berapa porsi rasio dari bebannya supaya satu ya. Misalkan kalau orang menggerakkannya lebih mudah, misalkan jadi Betul. seperempatnya atau seperdelapannya, jadinya akan lebih ringan. Bentar, Beringan. Iya, Pak, betul. ya. Pak Arif, tadi saya menarik sekali Pak Arif. Ini Pak Arif, mungkin bisa ditampilkan Pak Arif video dari yang itu Pak, yang apa? Sekali. Oh iya. Sebelum Yang mana, Pak? sebelum yang terakhir itu Pak, Oke. yang di Yang tengah-tengahnya. ini ya, Sebentar, yang bentar. engine tadi, yang ada pemasangan engine kah? Iya, pasangan engine untuk naikkan lifter. Oke, ya ini, Pak. Ya mungkin dari teman-teman mahasiswa mungkin ada yang tanya atau diskusi, monggo silakan sambil nunggu video dari Pak Arif. Nggak ada. Ayo Brian, coba Jovanda, Brian Jovanda. Ayo silakan Pak. Astagfirullah. Pencet mungkin itu, Pak. Biasa anak-anak. Iya. Ini, Pak ya. Yang ini kah? Oke, Betul kah? ini Pak di perhitung Pakai suara nggak, Pak? ya sampai bisa di drag Pak ke kanan Pak. Ya, terus. Yang ini? Ah, up. Ini Pak, ini Pak. Nah, Oke. ini kan berarti kalau kita lihat screw jack ya Pak ya, itu Betul. kan pure mechanical ya Pak ya, atau hanya Pure. permainan dari roda gigi ketemu roda gigi, di mana dia mempunyai kapasitas untuk menaikkan berapa berat beban yang mau diangkat. Bannya. Ah, ah. Ya. Nah, berarti di sini kan terkunci ya Pak, terkait dengan berapa spesifikasi berapa tonase yang dimiliki oleh ini gaya kontak dari masing-masing roda gigi. Masing-masing. Betul, betul, Pak. Sudah, sudah bisa apa ya? Bisa kita hitung. Itu. Saya pengennya ini adik-adik ini paham ya apa terkait ketika kita bermain dengan mechanical, kebetulan kalau di sini roda gigi, ya berarti di sini ada yang namanya gaya kontak. Nah, gaya kontak itu harus diperhatikan ya. Berarti dia hanya terbatas di sini, tidak bisa dipakai untuk eh, bobot atau weight yang tonasenya yang lebih tinggi. Misalkan biasanya kalau screw jack ini antara rate-nya itu 2 sampai 4 ton. Nah, kalau lebih dari itu ya bisa sih cuman ya dipasang kayak tadi itu di apa paralel kan ya sama-sama ke Digabung-gabung, Pak. heeh. Ya, dijadikan sistem. Betul. Ya dibuat sistem ya dirangkai suatu rangkaian gitu. Hanya kalau kita lihat screw jack yang aman gini kan kita bisa lihat spesifikasinya, Pak. Misalkan Ya, ini screw benar. jack untuk 5 ton, ini screw jack untuk 10 ton. Tapi Heeh. kalau misalnya kita mau ngangkat beban yang 40 ton ya tinggal kita beli 4 gitu kan. Atau enggak kita beli satu yang hanya besar kan tinggal itu aja, Pak ya. Dimudahkan, sangat dimudahkan, Pak. Iya. Sebenarnya, Pak. Nah, ini. Kalau perhitungan praktisnya bagaimana Pak Arif ya? Apa langsung misalkan di situ misalkan ada berat 10 ton.
Misalkan 10 ton ya Pak ya. Kalau misalkan mau kita pasang 5, berarti daya angkatnya langsung kita bagi ya Pak. 10 dibagi 5 ya. Per anunya Ya 10 ton ya. sebenarnya kan itu kalau kita mau ngepres ya Pak ya. Tapi kan kita Iya. harus ada safety faktornya juga. Heeh. Biasanya ya itu biasanya kan ada safety faktor 1,5-nya atau berapa gitu Pak untuk Heeh. ngomodir apa Pak Oke. ya kelebihan bebannya seperti itu Pak. Tapi bener ya Pak ya, langsung dibagi aja ya Pak ya. Langsung bagi Pak, langsung bagi Pak. Oke, oke. Betul. Sama kayak yang tadi Pak ya, kalau yang waktu saya pekerjaan lifting di tangki itu Pak, Iya. itu ya tinggal itu saya bagi berapa titik tangkinya, lalu dengan lifting yang berapa ton dia kapasitasnya seperti itu Pak. Iya, Tinggal iya. kasih safety faktornya berapa. Ya, apa Pak ya? Kalau mekanikal kan sesimpel itu Pak ya. Tapi kan Iya. untuk ngitungnya, nah untuk mendesainnya itu yang susah. Tapi untuk Susah memang. Iya. pengaplikasinya itu gampang. Nah itu, ini yang mungkin mau saya infokan ke adik-adik. Jadi kalau kerja itu nggak serumit ya. Ketika kita mendesain. Betul, Kalau mendesain itu betul, betul. memang rinci banget. Tapi hitungan desain Banget. itu sekali goal bisa dipakai untuk berulang kali. Jadi kita bisa Betul, modif betul. sedikit-sedikit. Kalau di lapangan, nah enjoy aja. Kita tinggal mainkan aja sudah. Iya. Ya, tinggal enak, tinggal pilih-pilih. Heeh. Oh, ini. Oh ya, oke, jadi oke. Sesuaikan dengan budget. Iya betul, Pak. Ya sama hati-hati speknya sih, Pak. Itu yang Ya, biasanya kita spek sama budget nah, biasanya. betul. Performansinya kan juga kadang saya tuh beberapa kali kalau yang itu Pak ya, case-nya yang hidrolik itu ada yang apa Pak ya, nggak sama liftingnya karena ya memang itu sih Pak, kurang bagus di salurannya kayak gitu-gitu. Oh iya. Jadi ya sebetulnya kalau yang screw ini sama aja kalau misalnya ada screw-nya yang dengan lubrikasinya nggak oke ya Iya, sama aja Pak dia akan pitch-nya jelek Pak. juga. Pitch-nya dia sama, Ya di pitch-nya betul. putarannya sama, pasti dia akan ngangkatnya bareng. Tapi kalau Betul, hidrolik itu memang biasanya sih di valve-nya, betul di Pak di valve-nya Pak. kontrol valve-nya yang agak Iya, ya agak agak susah rumit Pak. diatur ya. Iya betul. Kalau saya beberapa kali pengalaman kalau di hidrolik itu jatuhnya di itu Pak, di kontrol valve-nya Pak. Iya Pak betul Pak di kontrol valve-nya. Kontrol valve karena Valve-nya. kadang juga teman-teman di lapangan pengetahuan tentang valve kendali ini minimum. Jadi mereka biasanya tinggal pasang. Nah, cuman Di aliran sama di sih. masing-masing fluida itu Betul. kan nggak sama, Pak. Jadi Nggak sama, iya Pak. ada delay time. Di mana apa? Kalau di suatu sistem yang tertutup, sumbernya kalau in-out-nya dia dibuat melingkar, nanti jadinya seperti kurva, Pak. Ketika Iya masuk, betul iya Pak. pertama tinggi naik ya, atau dari tinggi, kemudian turun seperti ini, Pak. Turun lagi, iya. Iya, turun. Jadi nanti di bagian yang paling akhir itu paling telat. Jadinya Gede Pak, itu nggak ngangkat. nggak Iya, ngangkat, benar sekali. betul. Nggak ngangkat, jadinya Iya. seperti ini, turun. Nah, Betul. untuk apa supaya dia bisa terangkat semua, maka dipasang check valve sama itu ada rangkaiannya kok Pak di pneumatik Iya, hidrolik gitu. betul. Cuman Itu Pak mahal Pak betul Pak. instalasinya. Jadi ya karena memang itu ya sebetulnya kan kalau kita mau menghemat itu Pak ya, menghemat fluidanya itu kita bisa pasang seri Pak. Kayak yang dijelaskan Bapak tadi kan salah Ah, seri Pak ya, itu bisa. Tapi kalau yang kita waktu di lapangan itu kalau misalkan diameter tangkinya itu bisa sampai 60-40 meter itu kita malah prefer ke paralel Pak. Jadi tiap hidrolik punya punya jalurnya masing-masing. Tapi ya itu oh Pak, iya, berarti pakai mengintegrasi hidrolik power pack-nya sendiri-sendiri ya Pak ya. betul ya. Tapi mengintegrasinya itu yang PR Pak gitu. Tapi sebenarnya kita itulah meminimalisir tadi lead time yang di akhir tadi. Iya, Gitu iya. sih Pak. Sip. Ya. Nah, kalau kita pakai itu Pak, kalau kita pakai power screen di lapangan ya sudah Pak, Kesuwen. kesuwen betul. Gitu sih Pak. Jadi ya itu tadi ya Pak ya. Ah,
elemen mesin ini kita harus apa ya Pak ya, harus tahu basicnya, terus tahu gimana sih aplikasinya. penggunaannya, Iya. aktivasinya seperti apa, agar nanti kita nggak salah implementasi di lapangan seperti apa. Itu, Heeh. Pak. Iya, iya, iya. Oke, dari saya cukup, Pak Alif. Mungkin dari teman-teman Iya, ini, iya. monggo silakan. Silakan teman-teman. Mungkin ada pertanyaan atau pembahasan yang lain, silakan, silakan. Dikit. Apa ngantuk semua ini, nggak semangat ini. Iya, ini ngantuk. Besok kuliah Pak ya besok ya? Besok kuliah dia, cuman anak-anak biasanya absen aja, Pak, karena kuliahnya kan dijadikan satu hari ini. Tapi Oh, iya, iya, absennya, iya, iya. absennya saya rekap dari kehadirannya ini. Kalau nggak hadir udah Iya, tak, iya, iya, tak iya. alfakan. Apa langsung? Iya, apa-apa kan, ya nggak datang kan alfa, Pak. Kan gitu Iya, aja iya, kan betul. simpelnya. Betul, Pak, Terus betul. nanti kita di pertemuan berapa ya, Pak Alif? Bentar saya cek sekalian. Ini 4 6 Pak ya. ini. Sekarang di pertemuan 4 power screw. Kemudian 5, 6, 7 gear Akhir nanti Pak ya. sistem ya. Di gear sistem ini kita mulai latihan soal, Pak. Ada Boleh sedikit Pak, boleh. iya, sedikit karena gear ini sangat penting sekali, Pak Alif. Hampir Ya Pak, semua gear ini sistem mechanical ya pakai gear. pakai gear. Ah, Betul. Jadi ya, mungkin akan kita perkuat di gear nanti Pak. ya, ya. Ya, mungkin teman-teman dari mahasiswa silakan kalau mau diskusi. Nih, teman-teman ada yang dari Titan ini banyak ya, kemudi, sistem kemudinya bagaimana? Power screw. Ini Pak Alif ini anu loh, mantan ketua timnya Sapuangin ini. Ya, Anda nggak kalau tahu Viago itu, Pak. Dynamic, Iya, ya, ya. kan di profilnya Pak Alif nggak dimunculkan itu. Oh iya kan, ini kan saya cuma saat kerja toh Pak. Nanti kalau Iya, padahal itu pengalamannya banyak sekali nih. iya iya Pak, nggak cukup Pak kalau saya tulis semua Nah biasanya itu, Pak. ini kita sebenarnya ya sangat beruntung sekali ya. Ini Pak Alif ini dulu aktif di Sapuangin ya. Itu juga Betul betul Pak, betul. terus di proyek juga apa mumpuni di Barata sampai beliaunya ini keluar ke Indoprima Gemilang. Ini beberapa teman-teman pada nanya ini, kenapa ya Pak Alif kok bisa keluar dari BUMN? Wah iya. Wah kalau masalah itu ya Sulit di ya. akhir pertemuan lah. Mungkin kita Iya, itu Pak ya diskusi di akhir pertemuan Pak ya, karena hidup pikuknya sangat itu. iya Pak. Saya kira itu Pak. Eh, Siap untuk siap siap. biar ini adik-adik ini biar semangat ini. Ini Oke banyak oke. ya. Jadi kalau Anda mau tanya suatu permasalahan di Pak Alif saya kira cukup mumpuni ya. Nah, kalau Silakan mahasiswa, silakan teman-teman. Mau ya langsung juga silakan. monggo. Kalau misalnya teman-teman ini teman-teman UNED masih aktif Pak timnya Pak mobil hemat Pak. Em, mobil ada 2 tim Pak. Jadi kalau mobil Oh, listriknya itu Titan Pak. Kebetulan ya saya ya Pak Titan. dulu yang mulai sama pembimbing saya Titan. Pak Nur Qoyim. Iya Siap pertama siap kali siap. buat itu mobil listrik, kemudian ada di Pak Andi di mobil irit juga sama aja. Jadi cikal bakalnya kami di mobil listrik Pak, kemudian Iya, iya. diteruskan ke mobil irit. Nah, Gitu. itu Pak, apa ya? eh, elemen mesin itu dasarnya kita apa Pak ya? Untuk angkat piala itu ya di sini Pak. Iya di Basic situ. knowledge itu dari sini Pak. Jadi kalau di sini kita menguasai ya piala itu gampang Pak angkatnya Pak nanti Pak. Oke, kalau suhunya di Panjenengan kan Cak Nur, Cak Nur. Iya betul Eh, ada Pak Nur Kalau Cak mobil Nur listrik itu itu. Pak Nur ya itu sampai saya mulai awal dulu pengen sih mau main sana terus ya sempet lah di Honda kami juga sempet meeting bareng dulu itu sama Pak Betul. Nur sampai beliaunya buat yang Batman itu kan sempet saya Ya. 2 kali ikut meeting saya ke sana ke Surabaya cuman Iya, iya. ya saya nggak pernah mengekspos itu jadi
slow-slow aja lah biar jadi rahasia. Rahasia. Iya, nanti kalau Oke, banyak yang tahu nanti oke. bahaya Pak, Ya, ya Pak, ya Pak. beruber nanti. Oke, monggo ini ada mahasiswa ini masih ada waktu nih. Kalau sudah ngantuk juga nggak apa-apa. Kita kan masih banyak bermuat nih Pak. Mungkin Iya, di masih tengah-tengah anu. perjalanan nanti mau tanya-tanya ya silakan. Saya di WA juga monggo Ya. open juga. Dikumpulkan pertanyaannya untuk pertemuan saja juga nggak apa-apa. Jadi itu Pak ya, nggak usah batasi topik Pak ya. Biar nanti teman-teman ada diskusi apa ya kita diskusikan di sini ya Pak ya. Iya Pak Alif, gitu aja Pak Alif, kita open ya, open topik, open masalah ya. Betul, Silakan betul. nanti kita Ada bisa problem apa? diskusi, kita sesuaikan apa yang saya dapat selama jadi dosen maupun di lapangan, dan juga Pak Alif juga seperti itu. Jadi kita semua open ya, open mind ya. Jadi nggak ada yang kita tutup-tutupi, kita florkan di sini. Kecuali ya sesuatu hal yang berkaitan dengan ya inti dari intinya perusahaan. Ya, maaf itu. Ya, ya Pak. Kalau itu ya kalau itu itulah. Silakan join dulu nanti. Saya ceritakan. Oke, kalau Ya Pak. gitu dari Oke, adik-adik terima kalau nggak kasih. ada pertanyaan bisa open kamera untuk laporan saya untuk absensinya ya. Absensi Kalau dulu absensinya ya dari silakan. Zoom kelihatan siapa yang masuk, berapa yang stay ya. Ini hanya untuk fotonya sesuai dengan jam. Monggo silakan dari adik-adik. Pak, itu mukanya anak-anak itu Pak. Ngantuk semua itu Pak. Oke, kita tunggu yang bawah. Tinggal Brian sama Wahyudi. Ilham Nur. Oke. Bentar ya. 1, 2, 3. Oke, saya kira cukup. Monggo, waktu saya persilakan saya kembalikan lagi ke Pak Alif. Oke. Terima kasih Pak Edo, teman-teman juga mahasiswa-mahasiswi sekalian atas waktunya malam ini. Demikian ya kuliah praktisi dari saya. Semoga next meetingnya kita lebih banyak diskusi lagi. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan dalam seminggu ke depan punya pertanyaan ya atau unek-unek nanti next meetingnya kita bahas sama-sama. Siapa tahu saya punya solusi atau Pak Edo punya solusi ataupun teman-teman kalian yang lainnya juga punya solusi sehingga ya kita bisa ngobrol lah punya apa ya istilahnya ya bisa tersolve lah problemnya teman-teman nanti ketika kita diskusikan. Oke, dari saya cukup Pak Edo terima kasih. Eh, jika ada salah kata saya mohon maaf juga. Sampai ketemu di next meeting minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak Alif. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Itu teman-teman. Oke. Terima kasih, Saya close Pak. ya Pak.